saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang berbahagia karena minggu ini adalah minggu di mana kita memperingati kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita tundukkan kepala. Saudara bersama dengan keluarga di rumah masing-masing mempersiapkan diri biar ibadah ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi ini kau izinkan kami bersama dengan keluarga di rumah untuk tetap beribadah dalam kondisi yang sedemikian rupa, biarlah setiap kami masing-masing keluarga tetap ada dalam naungan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada di dalam doa-doa kami dan dalam ibadah kami. Kami siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk menerima kebenaran firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit bagi saudara dan saya. Dia bangkit tidak hanya menampakkan kepada satu orang saja. Saya mencatat Yesus menampakkan diri dalam kebangkitannya pertama kepada Maria Magdalena. Dalam Injil Yohanes pasal 20 jelas dicatat. Yang kedua, para wanita yang pulang dari kubur, dia juga menampakkan diri. Itulah Matius pasal 28 ayat 9. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid yang dikasih, yaitu adalah Petrus. Bahkan yang keempat, Yesus dalam kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang menuju ke Emmaus. Mereka dalam perjalanan dan menampakkan diri. Yang berikutnya, Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang di Galilea. Terus berikutnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan 11 jelas mengatakan bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan yang ketujuh saya mencatat adalah kepada semua murid, yaitu di Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 jelas mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang hakiki, di mana firman digenapi oleh Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dalam perayaan Paskah ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih Anda yang di rumah yang sedang beribadah bersama dengan keluarga. Mengapa kebangkitan itu sangat penting? Mengapa kebangkitan Kristus adalah starting point yang luar biasa? Kemenangan itu telah dideklar sedemikian rupa. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan, kematian dikalahkan. Bahkan Yesus keluar sebagai pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan buat saudara. Kenapa kebangkitan Kristus itu sangat penting? Yang pertama, mari buka surat daripada Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Roma. Surat Rasul Paulus buat jemaat yang di Roma, yaitu Roma 1 ayat yang keempat. Roma 1 ayat yang keempat. Roma 1 yang keempat berkata demikian. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Saya ulangi sekali lagi. Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena dia membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Semua orang mati, semua nabi mati, semua rasul akan mengalami kematian. Tetapi Yesus pun mengalami kematian. Tapi yang luar biasa, Yesus menunjukkan sebagai anak Allah bahwa dia menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati. Bukti bahwa dia adalah anak Allah.
Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Betapa bangganya kita. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita tidak menyembah Allah yang pasif. Kita tidak menyembah Allah yang tidak punya daya apa-apa. Tetapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang mengalahkan kutuk, Allah yang mengalahkan kematian, Allah yang mengalahkan maut. Oh, haleluya. Betapa indahnya karya penebusan ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Dan kenapa kebangkitannya begitu penting bagi iman percaya kita? Yang kedua, saya mencatat. Mari kita buka surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus buat jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat keempat berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Saya ulangi sekali lagi. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa kebangkitan itu sungguh sangat penting bagi iman percaya kita? Saya mencatat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kematiannya yang menebus, yang membebaskan kita, yang melepaskan kita. Bahkan ayat ini memberikan satu jaminan bahwa kemuliaan Bapa demikian juga akan hidup dalam hidup yang baru. Hanya dalam Kristus ada jawaban yang sedemikian rupa. Hanya dalam Tuhan kita mendapatkan kepastian sedemikian rupa. Oleh sebab itu iman percaya saudara hari-hari ini harus bangkit. Sekalipun situasi tidak baik, sekalipun kita mendengar wabah virus COVID-19 di mana-mana, sekalipun pergerakan kita dibatasi, kita sulit untuk keluar segala macam, tapi berita surga saya beritakan buat saudara, Yesus bangkit menebus saudara dan saya. Yesus bangkit mengalahkan maut, dan Yesus bangkit melepaskan setiap belenggu-belenggu yang sekian lama membelenggu, dan itu mendapatkan pembebasan yang luar biasa atas hidup orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan buat saudara, kenapa kebangkitan Kristus itu penting sekali. Kebangkitan Kristus kenapa penting luar biasa. Yang ketiga, mari kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat yang ke-45 dari Lukas pasal 24. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47 dari Lukas pasal 24. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus harus bangkit dan kenapa kebangkitan itu penting? Yang ketiga, saya mencatat, membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Alkitab itu nyata. Alkitab bukan karangan manusia semata, tetapi semua janji Tuhan digenapi. Dari kitab Nabi-Nabi, Taurat, Mazmur, nubuatan-nubuatan yang pernah disampaikan Alkitab telah digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang di rumah, Tuhan hari-hari ini sedang akan menggenapi janji-Nya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah berharap kepada Tuhan. Semua janji firman yang pernah engkau baca, pernah engkau renungkan, pernah engkau doakan, waktunya dibuat tepat oleh Tuhan untuk digenapi atas hidup saudara. Waktunya dengan tepat menurut Tuhan akan diberikan jawaban buat saudara. Haleluya. Yang keempat, kenapa kebangkitan Yesus begitu penting buat iman percaya kita? Yang keempat, saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Alkitab berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi saya ulangi lagi, hidup yang penuh dengan pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan sorga bagi kamu. Saudara dikasihi Tuhan, yang keempat ini janji yang luar biasa. Kebangkitan itu begitu penting. Kenapa? Ada legacy, ada warisan, yaitu apa? Sorga disediakan buat saudara dan saya. Sorga Tuhan buat saudara dan saya. Dan itu adalah salah satu karya agung kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengerti sedemikian rupa pentingnya kebangkitan Kristus, alasan apa kita bimbang? Hari ini mungkin kau ada pergumulan, hari ini kau punya masalah. Dengar, Dia yang mati telah bangkit. Dia yang bangkit memberikan sesuatu yang baik buat saudara. Dia yang bangkit menyediakan surga buat saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Epicenter of Mercy yang saya kasihi, mari minggu ini, minggu Paskah, bangkitkan iman, bangkitkan gairahmu dalam Tuhan, bangkitkan pengharapan. Jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk meminta kepada Tuhan. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji adalah Allah yang sanggup menjawab doa kita. Dia tidak tinggal di kubur, tetapi Dia sekarang ada bersama dengan Bapa di sorga. Saudara gini kasih Tuhan, siapkan hati, kita berdoa. Kita minta supaya sorga terus memproteksi kita, keluarga kita, masa depan kita, kesehatan kita, anak cucu mantu kita, supaya semuanya ada perlindungan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah diperdengarkan dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu tentang kebangkitan-Mu yang membahagiakan, kebangkitan-Mu yang membebaskan, kebangkitan-Mu yang memberikan kami kekuatan, bahkan kebangkitan-Mu yang mewariskan surga bagi orang-orang yang percaya. Kami memperoleh kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami memperoleh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat semua jemaat yang di rumah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang rindu mukjizat nyatakan mukjizat-Mu, bahkan yang rindu menanti doa-doa, jawab Tuhan seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami percaya badai ini segera berlalu. Kami percaya kebangkitan-Mu akan membebaskan umat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengakhiri ibadah secara online ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah doa-doamu, diberkati apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin.